Oke, hai buat kalian di FB Pro, buat kalian semuanya penonton-penonton setianya Abah yang mengikuti story stylingnya Abah dengan penuh kejujuran dan penuh dengan tanpa drama dan tanpa tidak ada jujur satupun yang Abah katakan dalam videonya Abah. Ini adalah bentuk rasa ingin jujurnya Abah belajar untuk menjadi orang yang jujur. Jujur di dalam diri dan jujur juga ketika kita jujur di dalam diri, maka kejujuran itu akan membawa kita ke arah yang benar-benar suatu keajaiban yang luar biasa dan penerimaan diri terutama. Adalah jangan berbasa-basi. Tadi Abah coba tadi video kan di HP. Sebenarnya Abah ndak mau live sih karena ini siang-siang hari buat kalian semua istirahat, yang lagi istirahat. Ini udah jam 2 menunjukkan pukul buat kalian mungkin yang kerja kantor ataupun kerja mungkin ojol yang di luar sana yang lagi berjuang nafkah mencari rezeki untuk anak istrinya. Semoga kalian terus semangat, terus bertawakal kepada Allah, terus jangan pernah nyerah dalam keadaan apapun itu, dan tetap jujur dalam keseharian kalian semua, termasuk diri Abah sendiri, untuk satu kejujuran yang amat sangat luar biasa. Oke, Abah ke poinnya langsung, tidak berlama-lama lagi. Ke poinnya aja. Jadi Abah mau cerita ini pribadi Abah sendiri, tentang bagaimana lika-liku dalam kehidupan Abah ungkapkan di sini. Bukan berarti Abah untuk menginginkan suatu belas kasihan, enggak. Ini adalah penegasan untuk diri Abah sendiri pribadi. Ini adalah kejujuran Abah dalam menjalani hidup dalam Abah, karena kejujuran ini akan Abah terapkan dari Abah menjadi profesional ojol, dan juga Abah lagi membangun bisnis, yaitu dengan penuh dengan kasih sayang. Ini adalah perjuangan yang benar-benar sangat jujur buat kalian semua. Abah buat ini video ini benar-benar ini story stylingnya Abah. Tidak ada kata drama-drama di sini. Yang Abah ungkapkan adalah supaya Abah cuman ingin cerita buat kalian semua. Semoga kalian selalu ikhlas apapun yang terjadi dalam hidup kalian, apapun itu, termasuk diri Abah sendiri, juga sebagai pengingat diri Abah sendiri juga. Mudah-mudahan ini video menjadi edukasi buat kalian yang di luar sana, yang selamat bekerja, buat yang kerja kantor maupun bos maupun apa gimana, semua itu Abah sajikan untuk hiburan juga, dan mudah terhibur dan jadi edukasi buat Abah pribadi dan untuk kalian semua. Karena pekerjaan yang Abah lakukan ini berawal mulai dari sekarang. Abah udah 38 tahun Abah ngerjakan ini dengan lika-liku kehidupan yang tidak pernah amat sangat dibentuk dengan tidak satu pun dari kejujuran, dan banyak kebohongan-kebohongan yang Abah lakukan selama hidup Abah itu. Alhamdulillah atas izin Allah, Abah hari ini bisa buat kalian buat kalian semua buat video ini. Abah istirahat ini udah, karena kebiasaan lama itu kita perlahan ngubahnya, tidak langsung plek, enggak bisa, enggak seperti itu. Karena suatu perubahan itu kita ubah pelan-pelan, penuh kesabaran dan konsisten juga. Alhamdulillah hari ini Abah habis makan tadi ceritanya. Ke poinnya saja hari ini adalah poinnya bagaimana Abah di saat Abah tertekan, tapi kita menyikapinya dengan tenang, rileks, dan kita titipkan semua itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah mudah-mudahan pelajaran juga buat Abah ini adalah tidak ada mengejas siapapun yang menonton videonya Abah ini. Untuk Abah tegaskan, ini untuk Abah diri Abah sendiri dan storytelling buat diri Abah sendiri. Buat kalian semua yang dengar video ini, terima kasih banyak buat kalian. Semoga tanpa dukungan kalian juga yang nonton ataupun meng-share videonya Abah, Abah terima kasih banyak buat kalian semua. Oke, kalian luar biasa, terus semangat, jujurlah kalian, apapun kerjaan kalian, profesional lah kalian.
semuanya. Poinnya adalah di sini Abah siang-siang ini ngomongnya tentang tadi malam. Poinnya di sini adalah dalam Islam itu mengatakan rezeki yang tidak diduga-duga. Ini adalah suatu kejutan yang luar biasa yang Abah rasakan. Mungkin kalian dengar ini adalah sepele, tapi di satu sisi buat diri Abah pribadi ini adalah luar biasa. Ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa, mungkin kalian akan bisa merasakan seperti Abah. Mungkin ada yang di luar sana yang lebih menakjubkan dan lebih amat sangat Allah maha baiknya, luar biasa. Ada yang namanya dalam Islam itu rezeki yang tidak diduga-duga. Walaupun kecil tapi kita harus syukuri, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah dia. Oke. Itulah poinnya. Jadi pada waktu malam itu Abah di situ jadi Abah turun Maxim. Ketika Abah turun Maxim itu Abah narik. Di satu sisi Abah tidak fokus dengan permasalahan, karena permasalahan dia awal itu karena kawan lama yang pernah Abah utang sama dia. Utang lama karena Abah yang dulu orangnya selalu dengan kebohongan dan selalu menunda-nunda dan selalu menunda semua utang, meremehkan itu semua. Tapi alhamdulillah mulai sekarang Abah mulai memperbaiki diri untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, termasuk diri Abah sendiri. Dan mudah-mudahan ini berdampak di lingkungan Abah sendiri, anak Abah, istri Abah, semuanya berdampak semua untuk menjadi orang yang lebih baik dan tetap positif. Jadi kita ke poinnya. Jadi malam itu Abah juga narik Maxim. Berapa jam itu Abah narik Maxim. Abah minum dulu ya. Iya, oke. Terlalu serius sih. Santai, relax. Abah yang serius. Sorry ya. Jadi pada waktu malam itu ada notifnya masuk, jangan lupa bayar, dia bilang kan. Jadi Abah balas dengan kata-kata yang itu, mohon maaf lah sebelumnya, Abah lagi berusaha mencari rezeki. Dengan kejujuran Abah ngomong sama dia, mohon maaf sebelumnya Abah belum bisa bayar, ini lagi berusaha Abah. Ini itikat baik Abah chat sama dia karena Abah merasa utang itu adalah kewajiban Abah karena Abah yang berutang. Maka dari itu Abah chat itu, dia pun mulai mengerti dengan balasan itu. Dia membaca aja, udah, yang penting kita udah jujur ngomongnya, kita bertanggung jawab dan punya etikat baik untuk menjawab itu semuanya. Di satu sisi juga Abah pernah berjanji juga pada waktu itu juga Abah ada minjam, jadi Abah jual jam tangan. Abah bingung di jam berapa itu. Pada waktu itu Abah mau gadaikan jam tangan Abah yang warna kuning itu. Jadi atas izin Allah pada waktu yang itu tuh, jadi Allah tidak mau ngambil jam Abah juga. Kenapa Abah jam itu Abah ingin beritahu pada itu bahwa jam itu Abah cuma dalam hati ngomong gini, ya Allah, apabila jam ini buat Abah sombong atau dari validasi yang Abah pengen orang supaya terlihat mewah atau terlihat gimana, Abah mohon pada Allah, maka Abah ikhlas untuk menjual ini untuk kebutuhan hari-hari. Abah ikhlas. Berjalannya waktu, pada waktu itu ternyata orang meminjamkan cuma-cuma. Jadi jam Abah selamat pada waktu itu. Dari cukup Abah singkat cerita lagi, akhirnya pada waktu semalam juga, jadi kita Abah karena bertanggung jawab, Abah menyamperin orang itu karena kita berjanji tanggal 27 gitu ya, tanggal 27 kita janji itu karena kita ada kebutuhan yang harus kita penuhi, karena kebutuhan itu adalah tanggung jawab Abah sendiri, untuk anak-anak Abah, untuk istri Abah juga. Itu adalah pertanggungjawaban yang amat sangat kita pertanggungjawabkan, karena kebutuhan itu lebih penting dari apapun itu, terutama itu untuk ketenangan kita, untuk di rumah maupun dimanapun. Jadi singkat cerita lagi, pada malam itu juga akhirnya Abah datangin orangnya
sampai di Sungai Jawi Pasar Daria Abah datang, tiba-tiba orang yang tidak ada. Karena bentuk etika baik dan Abah ingin jaga bertanggung jawab Abah sampaikan, mohon maaf, sampaikan kepada abang siapa namanya, Abah, pokoknya abang itulah yang pernah dekat sama Abah dulu, sampaikan bahwa Abah belum bisa bayar untuk ini. Tapi insya Allah kalau misalnya ada rezeki Allah kasihkan Abah akan secepat mungkin Abah akan bayar itu semua. Jadi singkat lagi ceritanya, udah selesai semua itu, lalu Abah sambil narik mesim yang Abah bawa sekitar 30, dapat orderan 3 pada malam itu. Jadi seserah itu Abah bertawakal kepada Allah. Jadi utang itu, jadi Abah tidak fokus di utang karena Abah tempelkan dan Abah tawakal kepada Allah. Ya Allah, aku titipkan utang ini kepadamu, aku ikhlaskan, aku bertawakal, aku serahkan padamu ya Allah. Jadi kita fokus di solusi. Jadi yang kita fokuskan adalah kebutuhan. Jadi pas kebutuhan itu akhirnya alhamdulillah Abah dapat sekitar 16.000 ditambah 10 ditambah 10 jadi 36.000. Jadi 36.000 akhirnya Abah belikan beras 1 kilo untuk di situ Abah beli, sama juga akhirnya Abah beli makaroni makaroni untuk ngemilan. Alhamdulillah untuk ngemilan akhirnya terbeli juga, jadi uang Abah sisa sekitar, jadi berasnya harganya 16.000 dan ditambah 3.000 Abah beli rokok juga, tabako itu 2 batang, sekitar berapa, 3.000, sekitar 3.000 itu udah 3.000. Oke, semuanya singkat cerita jadi Abah akhirnya pulang. Jadi tanggung jawab Abah udah Abah selesai, Abah belum uang belum Abah kasih, uang belum Abah sampaikan, udah Abah sampaikan etikat baik Abah semuanya udah selesai. Jadi plong permasalahan awal udah Abah titipkan. Jadi waktunya sudah menunjukkan sekitar jam berapa tuh, jam 11-an gitu, jam 11. Jadi jam 11 gitu Abah akhirnya pulang. Sampai ke rumah, alhamdulillah sampai di rumah Abah sudahi maksim hari itu, Abah istirahat karena udah banyak tekanan yang harus kita harus sayang sama diri kita karena lalu banyak tekanan yang Abah anukan dari situ. Tekanan ini bukan berarti kita dalam tekanan ini kita harus tenang dan rileks. Segala sesuatu harus penuh ketenangan karena pasti ada solusinya. Jadi udah kita serahkan, berarti rezeki kita Allah kasih cuma segitu pada malam itu. Singkat cerita akhirnya Abah balik rumah, ternyata apa yang terjadi, gas habis. Masya Allah, tidak apa. Itulah perjalanan hidup Abah di hari-hari pertama Abah. Inilah storytelling buat Abah, semoga ini jadi pembelajaran diri Abah sendiri untuk kedepannya yang lebih baik lagi dan terus melakukan dengan kejujuran apa yang kita lakukan semuanya. Oke, singkat cerita akhirnya Abah pernah, karena sudah terlalu banyak kebohongan-kebohongan yang terjadi pada diri Abah. Kebohongan-kebohongan itu untuk satu, sebenarnya itu adalah salah. Karena itu adalah memori yang lama yang pernah kita rasa bersalah itu menarik terus dalam kehidupan Abah sendiri. Ini pribadi Abah. Itulah, jadi kesalahan-kesalahan itu akan menarik semua apa yang satu frekuensinya, ibaratnya itu. Satu frekuensi, di situ ada kebohongan. Jadi Abah singkat cerita ya, Oke, Abah singkat cerita karena ini poinnya di sini adalah kebohongan. Jadi tidak ada yang jujur diri Abah sendiri. Jadi dalam singkat cerita, kebohongan itu akan menimbulkan rasa bersalah yang mendalam. Rasa bersalah yang mendalam ya, yang Abah rasakan udah itulah yang membuat kita akan mendatangkan hutang-hutang yang lain, akan menarik hutang-hutang yang lain. Itulah dia. Karena perbedaan Abah
ini Abah tidak, sekarang Abah cerita dengan jujur. Ini mudah-mudahan bukan mengharapkan iba atau gimana dengan kalian itu, enggak. Tapi ini adalah cerita bagaimana Abah berjuang dengan tawakal kepada Allah dan jujur dengan diri Abah sendiri untuk di saat ini. Apa yang Abah tampilkan itu ada yang penuh dengan luka, luka. Banyak luka di situ, banyak kebohongan di situ, banyak apapun yang Abah rasakan pada waktu itu. Jadi dengan ini Abah juga merilis diri Abah sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran diri Abah sendiri dan Abah bisa ulang-ulang video ini sebagai pengingat diri Abah sendiri. Jadi pada waktu malam itu juga akhirnya ya itulah dia, karena kita dapat beras apa segala macam, singkat ceritanya udah selesai semua. Jadi kebutuhan untuk beras besok tinggal kita beli lauk besok. Saldo Abah sisa, berarti sisa berapa deh, 5 ribuan gitu. Udah sisa 5 ribuan gitu. Kita sisa 5 ribuan gitu. Alhamdulillah, karena kita sudah titipkan itu semua pada Allah. Akhirnya Abah rilis malam itu. Muncullah kebohongan-kebohongan yang itu semuanya. Kebohongan itu muncul ketika itu. Dalam hal ini Abah tidak ngomong bagaimana merilisnya ya. Dalam hal ini Abah tidak bisa, karena Abah bukan psikolog. Tapi ini Abah lakukan untuk diri Abah pribadi. Mudah-mudahan atas izin Allah nanti Abah coba belajar untuk ini. Mudah-mudahan jadi edukasi buat kalian untuk pengobat batin Abah sendiri maupun obat batin buat kalian semua di rumah, dan bermanfaat ini buat kalian semua juga. Abah ceritakan ini. Jadi kita udah pada itu, kita Abah singkat lagi ya, singkat kita itu udah Abah rilis malam itu juga. Abah plong semua apa yang masih dalam tahap penyembuhan Abah juga pribadi. Itu adalah privasi Abah sendiri buat kalian. Itulah cerita jujurnya sebenarnya. Banyak kebohongan yang terjadi, ini tidak bisa Abah ceritakan apapun yang terjadi di situ. Di situ adalah ketika kita minjam uang, di situ ada kebohongan, di situ ada banyak campur aduk kebohongan terus yang terjadi pada Abah sendiri buat kalian semua. Maka dari itu Abah buat video ini untuk melakukan kejujuran ini buat kalian juga. Abah buat pengingat diri Abah pribadi. Nanti Abah ulang-ulang video ini supaya Abah mengingat, karena kejujuran itu adalah suatu anugerah yang paling indah yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala, karena kita jujur dengan diri kita sendiri. Singkat cerita akhirnya Abah tidur malam itu udah plong, alhamdulillah. Jadi kita udah titipkan semua hutang kita apa segala macam. Ini untuk karena Abah untuk mengubah kepribadian yang lebih baik lagi. Jadi pada waktu itu akhirnya Abah tidur. Akhirnya pagi pun tiba, alhamdulillah masih diberi Allah kesempatan untuk bernapas, detak jantung berdetak, melihat hari yang berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih bahagia lagi untuk meraih kehidupan di dalam dunia. Jadi singkat cerita lagi, akhirnya disitulah kuasa Allah akan terjadi. Pada waktu itu Abah download dana, dapat dana, Abah download dana. Di situ duit Abah cuman dari customer kemarin ngantau duian di daerah Kota Baru, Kota Baru, Gang Remaja 2 di Kota Baru ya, daerah Kota Baru di Remaja 2. Abah di transfer karena ongkirnya sekitar berapa belas ribu gitu, jadi dia ngasih 23 ribu, alhamdulillah. Jadi Abah mau ambil untuk isi gas yang tadi malam itu habis. Akhirnya aplikasi download aplikasi dana itu udah Abah hapus, udah itu udah selesai ya Abah ngapusnya. Akhirnya Abah download lagi. Ketika Abah download itu ada keajaibannya luar biasa. Disitulah rezeki tanpa kita duga-duga, karena kejujuran kita kepada diri kita sendiri dan tawakal kepada Allah. Allah yang akan nolong kita secara tidak langsung. Itu terjadi pada diri Abah. Ini tanpa Abah rekayasa sedikit pun, tanpa Abah ada kebohongan apapun. Abah ngomong dari hati paling dalam Abah sendiri pribadi.
Serius ya? Oke. Santai. Disitulah terjadi, akhirnya Abah download, tiba-tiba ada saldo masuk 100.000. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Luar biasa kan? Itu keajaiban yang tanpa disangka-sangka dan tanpa diduga-duga uang itu masuk tersendiri. Abah nggak tahu dari mana. Abah nggak tahu. Yang penting Abah buat yang terbaik buat customer Maxim maupun customer Abah yang di bisnis jasa panggilan kebersih penuh dengan kejujuran. Di saat ini Abah perubahan. Tiba-tiba masuk, jadi selesailah semua. Jadi adalah kebutuhan di rumah tangga itu. Itulah jadi keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya di sini, setekan gimana pun, termasuk diri Abah sendiri, tertekan gimana pun, dalam keadaan apapun itu, dalam tertekan gimana pun, tetap harus tenang, serahkan dan tawakal kepada Allah. Allah yang bekerja. Itu adalah energi yang positif yang amat sangat luar biasa, karena kita udah melirik semua penuh dengan kejujuran. Kesimpulannya adalah rezeki yang tidak diduga-duga akan masuk tanpa sadar atau tidak disadari kalian, itu fakta terjadi pada diri Abah sendiri. Itulah dia. Oke, mungkin poin untuk saat ini Abah tutup sampai di sini. Jangan terlalu banyak poinnya cerita ini. Ini adalah Abah pengen sendiri, Abah pengen jujur dan cerita ini, pengen berbagi cerita ini luar biasa buat diri Abah sendiri pribadi. Ini amat sangat kebesaran Allah ya Rabbi. Mungkin kita akan Abah sendiri pribadi mengingat diri Abah sendiri. Mudah-mudahan Abah bisa perlahan mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa. Dan buat pesan buat kalian semua dan pesan teruntuk Abah sendiri, tetaplah lakukan kerjaan kalian dengan penuh kejujuran, penuh bahagia, senyum bahagia, lakukan penuh dengan kejujuran. Tanpa kejujuran kita tidak akan merasakan kebahagiaan dunia maupun akhirat, termasuk diri Abah sendiri. Untuk itu buat kalian semua terima kasih, kalaupun yang sudah menonton videonya Abah. Buat kalian semua terus semangat, buat ojol-ojol yang satu profesi sama Abah, kita terus berjuang dengan ikhlas, tabah, tenang, sabar, tenang, rileks, lakukan apa yang terbaik. Jadilah versimu yang terbaik di dunia ini, karena dunia akan berputar terus tanpa kalian menunggu kalian untuk bergerak, untuk melakukan perubahan itu. Maka daripada itu, Abah bukan orang spiritualis ataupun Abah ini bukan psikolog, tapi ini adalah benar-benar real terjadi, fakta, jujur Abah lakukan ini memang faktanya. Ini adalah suatu kehidupan Abah yang Abah lakukan, ini benar-benar ini real dan jujur banget Abah lakukan. Kenapa Abah buat video ini? Abah untuk menutupi diri Abah ini kan orangnya gengsian. Orangnya itu adalah faktor dari kita tidak menyalahkan itu. Tidak adanya Abahnya dulu, tidak ada Abahnya sekarang. Tapi terima kasih wahai diriku yang di dulu-dulu telah mengajarkan aku banyak segala hal. Termasuk Allah juga udah sedemikian mungkin Dia menatah kehidupan kita, dilahirkan dengan ibu yang luar biasa dan ayah yang luar biasa. Harus syukuri. Dan bisnis ini yang Abah bangun sekarang ini adalah semua ini Abah akan bangun dengan rasa penuh dengan kecintaan dari lubuk hati Abah paling dalam. Dengan rasa sayang Abah di situ ada bentuk rasa cinta dan dari kedua orang tua maupun istri di situ juga ada. Jadi Abah akan berjuang keras atas izin Allah dan minta bimbingan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan buat kalian semua, bimbing Abah juga, ingatkan Abah kalau Abah ada salah apapun itu. Jangan lupa kalian komentar saja di kolom komentar di situ. Kalian komentar aja apa yang harus Abah lakukan ke depannya, seperti apa yang untuk dalam segi positif yang baik-baik buat kalian semua. Bisnis Abah itu oke, ini udah poin lain ya. Ini bisnis Abah ini Abah bangun, yaitu jasa panggilan kebersihan.
Di situ waktu Abah bujang, di situ juga ada sosok seorang ibu yang luar biasa. Allahu Akbar. Sorry. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Maaf, Abah teringat sesuatu. Jadi apa yang Abah bangun di sini penuh dengan rasa cinta seorang ibu. Banyak berjuang dia. Ini mungkin rindu Abah sama dia. Maafkan Abah ya kalau Abah nangis. Abah ingin keluar ini. Seorang ibu yang berjuang untuk anaknya sebagai cleaning service di Megamal dulu. Dia merapikan semua, dia dukungan dia. Kalian tahu ya, karena seorang ibu itu luar biasa buat hidup Abah sendiri. Dia sangat hebat sekali. Mudah-mudahan Allah tempatkan dia di surganya Allah. Inilah jujurnya dalam hati. Ketika kita jujur maka keluarlah semua apa yang kita rasakan. Itu adalah bentuk rasa sayang dan ini adalah bentuk rilis kita rasa pernah bersalah kepada ibu apapun itu. Maka kalian bahagiakanlah ibu kalian. Sebelum dia sudah meninggal, tidak ada kesempatan kita untuk memandang senyumnya lagi. Jadi jasa kebersihan ini adalah campur tangan seorang ibu yang luar biasa di dalam hidup Abah. Dia menyiapkan makanan untuk Abah waktu dulu. Terima kasih wahai ibuku. Semoga Allah tempatkan kau di surganya. Jadi jasa kebersihan ini Abah dirikan memang bentuk dalam rasa cinta Abah, dan di situ adalah rasa sport dan dukungan real dari kedua orang tua penuh dengan cinta dan kasih di situ. Semua itu real, semua dilakukan dari Allah Subhanahu wa taala yang titipkan. Jadi waktunya berjalan begitu maaf kalau Abah, karena kalau ingat tiba-tiba terlintas di pikiran Abah saat Abah pertama kali jasa kebersihan. Di situ seorang ibu menyiapkan Abah makanan, semuanya disiapkan, bajunya disetrika rapi, semuanya luar biasa. Yang Abah ingat sekarang, karena dari situlah banyak pembelajaran yang Abah terapkan. Mudah-mudahan ini adalah pemutus tali rantai untuk anak-anak Abah semuanya. Abah akan berjuang untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dan membangun bisnis ini di kota Pontianak penuh dengan rasa kejujuran dan penuh dengan rasa cinta. Kita sama-sama berjuang di sini. Abah berjuang juga untuk jasa kebersihan yang Abah bangun, peci yang Abah bangun, kuliner yang Abah bangun, semua itu itu adalah perjuangan dan cinta kasih dari seorang ibu dan ayah. Di situ juga ada istri Abah di situ. Kuliner di situ juga. Di PC itu juga banyak ada perjuangan yang luar biasa dan ada cinta dan keringat di situ. Banyak keringat juga di seorang ibu. Dan juga di situ juga ada campur tangan dengan mertua Abah juga. Di situ ada juga. Pokoknya Abah dirikan penuh dengan rasa pendukungan dan sport yang amat sangat luar biasa di itu. Abah akan
buat usaha-usaha ini akan bermanfaat buat kalian semua di Kota Pontianak. Jasa panggilan kebersihan ini Abah bentuk semua bisnis Abah real dengan kejujuran, rasa sport dari kedua orang tua, dan kepada istri Abah juga yang tercinta di rumah juga yang selalu menemani Abah dalam suka dan duka apapun itu, dalam sekecil apapun itu. Allah itu maha baik. Allah tunjukkan Abah udah menjadi orang yang lebih baik. Abah jujur dengan diri Abah, mudah-mudahan Allah bimbing terus untuk menjadi orang yang lebih baik. Abah akan ada terobosan ini buat kedepannya yang luar biasa, penuh dengan kejujuran, penuh kasih sayang, menciptakan ini penuh dengan kasih sayang dan motivasi yang luar biasa di dalam diri Abah sendiri pribadi. Kalau kita nangis itu wajar, itu adalah semboyan kita secara otomatis dalam kita merilis dan ngomong jujur pada di video ini real Abah, bukan ada rekayasa. Sosok seorang ibu, sosok seorang ayah di situ. Karena pengetahuan yang membataskan kita untuk pendeknya satu ilmu, karena kita teruslah belajar pelajari apa yang dari kita lahir sampai saat ini, apa yang kadang badan kita tuh ngomong sendiri, dia minta istirahat tapi kita tidak istirahat, kita terlalu memaksakan diri. Maka dari itu harus jujurlah pada diri sendiri, karena itu penting, itu adalah bentuk self love kita. Maka dari itu itulah dia poin-poinnya, dan kesimpulannya adalah intinya Abah dirikan bisnis ini, jasa panggilan kebersihan yang Abah dirikan, Abah rintis karena sudah berapa lama. Kenapa usaha itu tidak pernah berhasil? Karena banyak itu tergantung pada diri kita sendiri. Tapi perlahan itulah dia, di masa lalu kita ikhlaskan, kita menerima kekurangan kita apa dari A sampai Z, itulah kekurangan kita terima. Kita ikhlas menerima dan melakukan perubahan. Maka dengan tuntunan Allah dan kita dengan tuntunan diri kita sendiri, ini akan menjadikan powerful yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Oke, untuk ini sampai di sini Abah cerita buat kalian semua. Inilah dengan kejujuran Abah. Makasih banyak. Tetap tersenyum buat kalian semua, tetap bahagia, jangan pernah sedih. Boleh sedih kalian sendiri, jangan sampai orang tahu. Tapi ini bukannya Abah itu ya, ini udah refleks dari tubuh kita sendiri ini. Mengingat itu, berarti itu merilis secara sadar dan tidak sadar, itu dia mengeluarkan kotoran, bukan kotoran sih, aura negatif yang harus kita ikhlaskan, harus kita menerima dan menjadi motivasi positif untuk kedepannya, bahwa di jasa kebersihan ini adalah pribadi Abah untuk memotivasi bahwa dari kebersihan ini memotivasi diri Abah untuk selalu tetap maju ke depan, untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang luar biasa. Bukan kita ini masalah kita ngomong dengan kebaikan, nanti dengan sendirinya kata-kata dan perbuatan akan menentukan semuanya, akan menjadi yang lebih baik lagi. Jadi kehidupan kita akan tergambar, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita dengar ini setiap hari positif akan menjadikan kita menjadi orang berkarakter yang positif ke depannya seperti apa. Itulah dia. Oke. Makasih banyak buat kalian semua. Abah sorry, itulah dia Abah orangnya suka, itulah tiba-tiba muncul kan. Ini ngomong masalah ibu nih, udah luar biasa dah. Kadang kita kan ada rasa bersalah, rasa apa itu dibawa terus sampai kita tidak akan pernah bahagia kalau kita tidak rilis itu semua. Buat kalian yang pengen apa itu langsung jangan kalau memohon pada Allah sambil kita ikhtiar, rilis itu dalam kita sholat, rilis itu kita pernah bersalah dari kita lahir sampai kan saat ini. Luar biasa. Terus semangat buat kalian ojol maupun
pembisnis yang lainnya, Abah memang lakukan ini dari nol sekali, Abah lakukan ini, penuh kebahagiaan. Di situ Abah akan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, penuh kejujuran. Jadi bisnis ini bukan hanya dari bisnis yang biasa, tapi ini bentuk dari rasa cinta dan kasih sayang dari seorang ibu, seorang ayah yang mensupport kita, seorang istri, bapak mertua juga, dan orang-orang sekitar kita yang mendukung kita dengan penuh keikhlasan. Ini akan membawakan buah yang amat sangat luar biasa tanpa kita sadari. Dan lagi itu, ikutilah storytellingnya Abah, apa yang akan terjadi di kemudian hari. Oke lah, cukuplah sampai di sini juga. Aduh, alhamdulillah, apa yang ada di dalam Abah udah katakan yang sejujur-jujurnya buat kalian semua. Tetap semangat, tetap jangan pernah lelah. Manusiawi kalau kita lelah ya kita cukup ya, tapi ubah kata kita masuk diri Abah yang kecapean misalnya menghadapi hidup. Alhamdulillah ya Allah, hari ini aku mendapatkan segini, besok tambah lagi ya Allah ya. Seperti kita kepada atasan kita, kalau kita ngomong Allah mah dapat hari ini kan beda lagi lah, lari kan, udah gak ada bersyukur tapi diambil lagi, nak marah dia, udah gak dikasih diambil lagi. Aduh. Itulah dia. Oke, poin hari ini adalah jangan pernah bohong dalam keadaan apapun, tetap saja jujur. Berusaha, termasuk diri Abah sendiri, berusahalah menjadi jujur. Ketika kita jujur, memang betul dalam Islam itu. Abah sendiri merasakan itu. Dengan kejujuran maka auranya, maka Rasulullah mengajarkan memang, maka di Rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bilang dengan kejujuran memang penting itu. Ya itulah dia. Oke, thank you buat kalian semua. Selamat beristirahat. Bentar lagi kalau yang jam kantor tuh kita mau pulang semua. Oke, Abah tutup dengan satu kebahagiaan. Abah cuman mengingatkan diri Abah pribadi, jangan lupa bersyukur, ikhlas, bersyukur, self love, ikhlas, dan kita ulang lagi, bersyukur, cintai diri, ikhlas, keempat, berbanyak bahagia. Itulah dia. Abah bukan psikolog, Abah bukan orang spiritualis. Ini adalah real kejujuran dalam kehidupan Abah sendiri pribadi. Mudah-mudahan jadi pembelajaran diri Abah dan pembelajaran mengedukasi buat kalian semua yang lagi berjuang untuk mencari nafkah untuk pribadi. Oke lah. Abah kalau udah ngomong tuh ya itulah dia. Abah tuh orangnya analis. Jadi di dalam tuh seperti itulah, menganalisis dari bisnis apapun semua itu, dari kehidupan menganalisis bagaimana seperti ini, kenapa begini. Ya itulah. Oke lah, tidak berlama-lama. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton. Buat kalian, pokoknya buat kalian dan buat diri Abah sendiri, terima kasih wahai diriku, selalu menemaniku dalam keadaan apapun. Aku menerima diriku apa adanya. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, dengan penutup ini Abah hentakkan di dada. Terima kasih wahai diriku, tetap menemaniku di saat aku susah maupun senang. Terima kasih wahai diriku, engkau hebat dan luar biasa. Terima kasih wahai diriku, engkau adalah luar biasa. Engkau luar biasa, sudah mencintai Tuhan juga dengan penuh, yang telah menciptakan engkau penuh dengan kesempurnaan di dalam dunia ini. Oke, dengan tutup, dengan tarik nafas yang panjang, perlahan keluarkan dari mulut. Untuk Abah pribadi dan buat kalian semua, tetap dalam kebahagiaan wahai diriku.
berbahagialah terus, bersyukurlah terus. Apa yang pun yang terjadi di dalam hidup kita itu adalah pembelajaran, wahai diriku. Tetap menjadi orang yang lebih baik. Oke, penutup dari itu, kalau kalian ingin mengikuti ini, coba ikuti juga. Di sini ada tanda di sini bahwa dada ini adalah jantung. Begitu berputar seperti dalam diri Abah itu berputar seperti bumi. Memang kita dengarnya itu berdetak, tapi sebenarnya itu ada putaran seperti bumi. Berputar ya. Oke, wahai diriku, tetap menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang cinta kasih, mencintai terhadap sesama, dan menjadi panutan untuk diri pribadi dan untuk orang semua. Penuh dengan kasih sayang dan ikhlas dan terus bersyukur. Oke, buat kalian semua terima kasih banyak. Terima kasih. Tanpa kalian tonton pun Abah juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan cerita ini menjadi edukasi diri Abah sendiri dan untuk pengingat Abah juga pribadi. Nanti Abah putar-putar lagi video ini, takutnya lupa kan. Oke. Karena manusia juga kan ada kekurangannya juga. Kekurangan dalam perbuatan maksudnya. Tapi memperbaiki, karena tiap hari kita memperbaiki. Oke, terima kasih banyak wahai diriku. Terima kasih, maafkan aku. Aku cinta sama kamu. Ini adalah perilisan, ini otomatis diri Abah sendiri ya. Kalau bertentangan dengan psikolog, Abah mohon maaf. Psikolog yang di luar sana, ini cuman Abah bercerita dengan kejujuran. Pasti dia tahu tentang kejujuran itu seperti apa, dampaknya seperti apa, dia pasti tahu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah tutup dengan kebahagiaan, dengan senyuman. Alhamdulillah. Papai, ikuti terus videonya Abah. Cerita-cerita storytellingnya Abah penuh dengan kejujuran. Abah bangun bisnis penuh dengan kejujuran juga. Semua ada jujur, tanpa begopo-gopo, tenang dan rileks. Alhamdulillah.